Halo teman-teman. Dalam pidato hari kemerdekaannya pada 15 Agustus, Presiden Korea Selatan yang baru, Yoon Suk Yeol mengatakan, bersedia memberikan paket bantuan skala besar ke Korea Utara, jika Korea Utara kembali ke meja perundingan tentang denuklerisasi. Bantuan tersebut meliputi, program bantuan pangan skala besar, pemulihan infrastruktur kelistrikan, modernisasi pelabuhan laut dan bandara untuk perdagangan internasional. Ini adalah langkah yang sangat tidak terduga, karena Presiden Korea Selatan yang baru, Yoon Suk Yeol, selama kampanye pemilihan mengkritik pemerintahan sebelumnya karena terlalu lunak terhadap Korea Utara. Dan mengatakan bahwa Korea Selatan perlu mengadakan lebih banyak latihan bersama dengan AS, menyebarkan lebih banyak sistem pertahanan rudal ketinggian tinggi. Bahkan secara terbuka mengancam akan melakukan serangan pendahuluan, atau memberi pelajaran kepada Korea Utara. Namun, sebelum sikap Presiden baru Korea Selatan, Korea Utara terbukti lebih keras. Sejak awal tahun ini, Korea Utara telah melakukan 15 uji coba rudal, lebih banyak dari jumlah total uji coba rudal yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Pada saat yang sama, ada kemungkinan Korea Utara akan melakukan uji coba nuklir ke-7. Sebelum tawaran besar bantuan ekonomi, sebagai imbalan untuk denuklerisasi, Kantor Berita Pusat Korea, KCNA, mengutip Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dengan belak-belakan menjawab bahwa, ketika mereka berpikir, rencana, untuk pertukaran kerjasama ekonomi, dalam pertukaran untuk kehormatan kami dan, nuklir. Kami menemukan, dia, benar-benar, sederhana, dan masih kekanak-kanakan. Jadi mengapa Korea Utara begitu bertekad untuk mempertahankan senjata nuklirnya? Apakah itu kartu, bebas kematian, atau kartu, mati, Korea Utara? Untuk menjelaskan perkembangan senjata nuklir Korea Utara, Kantor Berita Pusat Korea, KCNA, pernah menerbitkan isi memorandum yang dikeluarkan oleh Komite Perdamaian Nasional Korea. Dengan demikian, pihak Korea Utara menegaskan bahwa AS lah yang mengambil inisiatif untuk menggunakan pencegahan nuklir terhadap Korea Utara terlebih dahulu. Dan membuat Korea Utara mengembangkan senjata nuklir untuk mempertahankan diri. Menurut dokumen yang dikutip oleh KCNA, pada Agustus 1950, ketika Perang Korea pecah, AS mengirim senjata nuklir ke semenanjung Korea. Belakangan tahun itu, AS secara terbuka mengungkapkan rencananya untuk menjatuhkan sekitar 30 hingga 50 bom atom di sepanjang perbatasan Korea-Cina. Presiden terpilih Amerika Serikat pada saat itu, Eisenhower menyatakan pada Mei 1953 bahwa jika pertimbangan keuangan diperhitungkan, akan lebih menguntungkan menggunakan bom atom di Korea Utara daripada sering menggunakan banyak senjata konvensional. Pada tahun-tahun berikutnya, Korea Utara menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki pasukan militer Amerika bersenjata nuklir yang ditempatkan di Korea Selatan. Korea Selatan menjadi pos nuklir utama Amerika Serikat, dengan semua jenis senjata nuklir, bom, artileri, hulu ledak rudal, ranjau dan kendaraan, serta pangkalan dan fasilitas penyimpanan. Sementara Korea Selatan juga secara aktif mengembangkan senjata yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Hal itu belum dikritik oleh dunia. KCNA mengatakan bahwa pada tahun 1969, pemerintahan militer Presiden Park Chung-hee menyusun rencana, diam-diam mengembangkan senjata nuklir, dan menyiapkan bahan bakar nuklir. Mr. Park membentuk tim pengembangan nuklir dan rudal, pada tahun 1974. Dan mempersiapkan situs untuk pengembangan bahan bakar nuklir, pada tahun 1976. Pada bulan September 1978, Korea Selatan melakukan uji coba rudal Paekgom, yang mampu membawa hulu ledak nuklir, yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian Ilmu Pertahanan Nasional negara itu. Pada November 1985, Korea menyelesaikan pembangunan fasilitas pemisahan plutonium. Dan mengoperasikan fasilitas ini sejak 1987. Korea Utara menegaskan bahwa Korea Selatan telah mengarahkan kegiatan untuk mengembangkan kendaraan pengiriman senjata nuklir, termasuk rudal, Hyunmoo Surface-to-Surface, yang memiliki jangkauan 256 km dan mampu membawa hulu ledak nuklir. Rudal itu dikerahkan pada tahun 1987, selama perang yang sebenarnya. Korea Utara menuduh Korea Selatan dan sekutunya Amerika Serikat merencanakan sejumlah skenario untuk invasi ke Korea Utara. Dan telah melakukan latihan militer besar yang tak terhitung jumlahnya setiap tahun, menargetkan Korea Utara. Oleh karena itu, Korea Utara harus mengembangkan senjata nuklir, sebagai sarana pertahanan diri terhadap ancaman dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan sekutunya. Selain itu, terletak di antara negara-negara besar dunia seperti Cina, Rusia, Jepang, AS, juga mempromosikan proses ini sebagai masalah kelangsungan hidup. Dan Korea Utara tidak akan pernah, bagaimanapun caranya, menyerahkan senjata nuklirnya. Jadi mengapa Korea Utara mampu mengembangkan senjata nuklir? Jawabannya terletak pada angkatan mahasiswa pascasarjana, yang dikirim Korea Utara ke luar negeri, terutama ke Cina.
Dalam pengejaran senjata nuklir selama 6 dekade, Korea Utara pertama-tama mengandalkan teknologi dan keahlian dari Uni Soviet, kemudian Iran dan Pakistan. Tapi hari ini, Pyongyang sudah bisa mengandalkan ilmuannya sendiri. The Wall Street Journal mengutip data dari universitas, menunjukkan bahwa ribuan ilmuwan Korea Utara belajar di luar negeri setiap tahun, di berbagai bidang, yang dapat membantu Pyongyang mengembangkan program senjatanya. Di sana, Cina adalah tempat lahirnya penelitian ilmiah Korea Utara. Ini adalah sumber daya manusia kunci, dengan faktor keberhasilan program nuklir. Sementara masalah keuangan sebenarnya bukan halangan bagi Korea Utara. Meskipun beberapa dekade sanksi meningkat oleh PBB dan Amerika Serikat, Korea Utara masih memiliki pendapatan tertentu, legal atau ilegal. Seiring dengan perdagangan dengan dunia, itu masih terjadi secara resmi atau tidak resmi. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.